bahasa dia bahasa Indonesia. Dia tak bercakap bahasa Cina. Saya terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, kembali channel Warrior Sabitra. Sebelumnya apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mengklik video ini. Oke, orang Malaysia heran yang melihat Cina Indonesia yang fasih berbahasa Indonesia berbeda dengan kaum Cina yang ada di Malaysia. Mereka tidak fasih berbahasa Melayu. Bahkan Cina di Indonesia bisa berbahasa daerah, salah satunya bahasa Jawa. Oke, kali ini kita bakal reaction videonya di channel The Wanderer ya, karena ada videonya yang berjudul orang Malaysia heran lihat Cindo lancar bahasa Indonesia, bahkan lancar bahasa Jawa. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja reaction videonya. Tapi sebelumnya, jika kalian belum subscribe dulu channelnya The Wanderer dan channel saya tentunya. Kita langsung aja cekidot. Etnis Cina di Indonesia dan Malaysia ini perbandingannya ya. Bahasa dia bahasa Indonesia. Dia tak bercakap bahasa Cina. Saya terkejut. Malaysia dibuat heran dan iri melihat masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, atau yang sering disebut Cindo, begitu lancar berbahasa Indonesia. Di media sosial, banyak yang membandingkan bagaimana Cindo di Indonesia menggunakan bahasa nasional dengan fasih. Sementara di Malaysia, sebagian keturunan Cina lebih sering menggunakan bahasa Inggris atau Mandarin. You come from China? Hello, where you from? Indonesia. Sorry? Indonesia. Indonesia. Orang di Indonesia, dia tukar nama dia. Bahasa dia bahasa Indonesia. Dia tak bercakap bahasa Cina. Saya terkejut. Kadang-kadang dengar suara macam orang Indonesia. Bila beralih tengok orang Cina. Kenapa Malaysia tak macam itu? Kenapa Malaysia tak macam itu? Tapi dia orang Indonesia tu, that's the point there. Ya, dia orang Indonesia pasal dia serap nilai hidup, cara hidup dan budaya Indonesia. Sebab itu mereka adalah orang Indonesia. Kalau tengok Indonesia is a good example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Perasan. Kat Malaysia tak ada pun orang yang nama Malaysia atau nama Melayu, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia susah. Unless kau tengok muka dia, dah tengok muka pun tak tahu ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana. Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak perkataan tu asimilasi dia assimilated. Yes. Yes. Dekat Malaysia tak. So dari segi tu memang akan ada perbalahan lah. And then perbalahan dia makin lama kita I think membimbangkan lah. So that's why for them untuk tinggalkan Malaysia tu dia macam tak masalah. No, bukan nak criticize them. I understand why they doing it. And then for us pun, kalau you dapat offer Nazri, okay, bagi contoh lah, Thailand. Maybe the Chinese can go to the Singapore dan reside kat sana. Maybe the Malays boleh pergi ke Thailand. Contoh. Let's say ekonomi Thailand pun hebat, jauh lebih hebat dari kita. Dan dia pun ada banyak orang Islam kat sana, kat selatan Thailand tu. Ekonomi dia bagus. Gaji you kat sini RM10,000, gaji kat sana RM30,000. Salah ke you nak pergi sana? Tak salah. As a beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia, biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Hari ini sudah makan nak? Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Inilah Cina Malaysia. Kalau Cina kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya okay, bye. Orang-orang pada heran Chinese di Indonesia tuh pada nggak bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi pengalaman aku kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 4 tahun kurang lebih. Aku inget banget pertama kali aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin, guys.
Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo, kenapa kok? Kamu bukannya Chinese kok, kamu nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, ini yang membedakan Chinese Indonesian dan Chinese Malaysian in general. Info lebih banyak bisa ke YouTube channel aku ya. Ma, menurut Mama bahasa Mandarinku penting nggak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, isu itu rego lebih murah. Kedua, pas Imlekan. Ini logat Jawanya ya, kedengeran. Pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Duh, sese, durung mari. Kata lo, berguna saat debt collector telepon. Kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Utangnya Ibu? 你问我应该，我不是印度尼西亚公民，我在不懂，你的语言，离开。Christine, kamu orang Malay ya? Bukan. Christine Chinese Malaysia. Christine sering banget ditanya gini. Di Malaysia ada 3 ras, yaitu Malay, Indian, dan Chinese. Bukan semua orang bisa dipanggil orang Malay. Bisa tersinggung loh. Kalau di Indonesia, semua orang mau dipanggil orang Indo. Solidaritas orang Indonesia mantap deh. Jadi, kalau Christine ditanya lagi, Christine akan menjawab, Christine Chinese Malaysian dan bukan Malay. As a beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia, biasanya Oke, ini aku nggak mewakili seluruh Cindo di Indonesia Raya ini. Ini aku coba ceritain sesuai dengan kondisi dalam keluarga. Jadi, keluarga aku ini kan kebanyakan mostly tumbuh besar di Surabaya. Dari kecil, lahir, jebret, tumbuh besar di Surabaya. Yang mostly emang sekitaran kita adalah orang-orang Jawa. Kalau kita orang-orang Jawa, mostly orang-orang di sekitar kita ngobrolnya bahasa Jawa. Jadi otomatis kita lebih lancar ngobrol bahasa Jawa daripada ngobrol bahasa Mandarin. Karena yang ngobrol bahasa Mandarin cuma keluarga kita. Itu pun yang tua-tua, yang kayak generasi emakku ke atas gitu, emak engkongku ke atas. Yang generasiku, yang sepupu-sepupuku udah jarang. Mostly kita udah ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Teman-teman kita di sekolah ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Guru-guru kita bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Semua orang di sekitar kita ngobrolnya bahasa Indonesia, itu pun medok. Kemungkinan kita ketemu orang yang ngobrol bahasa Mandarin sama ketemu orang yang ngobrol bahasa Jawa itu 80% lebih banyak kita ketemu sama orang yang ngobrol pakai bahasa Jawa. Jadi otomatis kita pasti lebih lancar ngobrol pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa daripada pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau lagi kumpul keluarga nih, karena mak engkongku dan generasi yang atas-atas yang tua-tua ini, mungkin mereka kan udah lebih kebiasa ngobrol pakai bahasa Mandarin. Kalau mereka kumpul yang tua-tua doang tuh ngobrolnya bahasa Mandarin tuh mereka. Nah, untuk mereka bisa connect ke kita-kita yang lebih muda ini, yang cucu-cucunya ini, mereka tuh berusaha gimana caranya supaya kita tuh connect dengan obrolan mereka, tapi kita tidak melupakan budaya Chinese. Jadi, mereka tuh menemukan satu cara nih kalau di keluarga gue. Aku nggak tahu di keluarga kalian kayak gimana. Kalian tahu nggak sih anak-anak Jaksel kalau ngobrol kan dicampur-campur dengan kayak Indonesia Inggris yang kayak I which is literally hari ini so hot. Ntar supir I pick up I at the school gitu-gitu. Nah, basically cara ngobrol itu sama kayak gitu. Tapi kalau emakku itu dicampurnya bahasa Jawa sama bahasa Mandarin. Jadi misalnya gini, duduk nih, jebret, pesen makan gitu ya, pesen pizza waktu itu. Pizzanya datang kan, jebret gitu. Ngomongnya gini, ayo pizzane laile. Pizzane laile. Pizzane itu kan bahasa Jawa kan, ayo pizzane teko kan gitu kan. Tapi karena dia kebiasaan ngomong bahasa Mandarin, jadi itu dicampur sama dia. Ayo pizzane laile. Laile itu artinya udah datang. Tuok sau iki mang. Tuok sau iki mang. Tuok sau iki mang. Kak ngeluh udah. Tuok sau itu berapa? Berapa ini tadi gitu. Tuok sau iki mang. Terus dihitung sama dia. I ol san se uyuk ci pak. Hitungnya bahasa Mandarin. Oh pak tok. Pak tok. Pak tok anjing. Iku bahasa apa, Bang? Tak kira se dadakno pak tok. Tak kira se dadakno pak tok. Belum selesai. Terus misalnya kita masih sibuk semua, cucu-cucunya kan pada main HP, main game, scroll, TikTok segala macam. Dipanggil lagi tuh. Ayo ndang dijek iki selak henleng iki pizzane. Ayo ndang dijek selak henleng iki pizzane. Ayo ndang dimakan keburu dingin ini pizzanya. Campuran aja kabeh. Ya itu kalau di keluarga aku tuh kondisinya kayak gitu. Miss paham bahasa Melayu tak? Kurang nggak? Kurang paham bahasa Melayu? Yes? Dah 1 jam tau. Benda dah 1 jam. Dia boleh cakap, bla. Ya Allah, Miss. 1 jam Miss saya duduk sini. Satu pun Miss tak paham. Ya Allah. Miss dari, wait. Apa lah, bahasa Inggris orang bagus sangat ya. Miss, where you come from, Miss? Where you come from? Yes? Miss kena culik. Miss kalau kena culik, ini dari
Confirm bahaya ni. Macam tak boleh bercakap tu. Oh Miss, you from here, dia orang sini. Tapi tak faham. She cannot speak Malay. Oh, but you understand English. Bang, ekstrim bang, ekstrim bang. Tengok bang, tekak dia boleh bahasa apa bang? Boleh cek tak bang, kalau macam tu? Aku dah sejam kat sini. Rupanya dia tak faham lah dulu. Sorry miss Sorry miss. Saya... Aduh. Apalah miss, sabar je lah. Nak buat macam mana kan? Aduh, macam mana aku nak teruskan serba salah kau tak? Nak cakap bahasa Melayu, dia tak faham kan? Nak cakap bahasa Inggeris, saya pun tak faham ni. Macam mana kita nak teruskan Okey lah, Miss buat je lah faham Okay sir. Friend, family? Oh, girlfriend. Saya ramai tau kawan Chinese yang boleh cakap Melayu. Cari lain. Dia tak faham, okey, dia tak faham. Dia tak faham kan. Miss. Saya cakap Miss cantik Miss. Miss cantik. Dia nak kahwin nanti Miss. Publik Malaysia mengakui bahwa hal ini menunjukkan kuatnya integrasi nasional di Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi ya perbedaan antara Cina Indonesia dan Cina Malaysia, di mana Cina Indonesia pasti berbahasa Indonesia, bahkan apabila mereka tinggal di daerahnya bahkan bisa berbahasa daerah ya. Salah satunya tadi menjadi contoh ada bahasa Jawa. Cindo malahan tidak bisa berbahasa Mandarin, berbeda dengan Malaysia di mana mereka hanya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sesuai dengan etnis Cina di Malaysia sendiri. Oke, itu bedanya Indonesia dan Malaysia. Karena Indonesia dikuatkan dengan kita Sumpah Pemuda itu bahasa Indonesia. Sedangkan di Malaysia itu dia ada kaumnya, itu kaum Cina, kaum Melayu, kaum India, punya mereka sesuai dengan kaumnya sendiri ya. Oke, buat teman-teman cukup sekian reason gua. Maaf jika ada salah-salah kata dalam koreksi. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.